Yang gembleng ada yang mengalami kesulitan tidak? Ada yang mengalami kesulitan? Enggak ada. Yang sebelah sana ada yang mengalami kesulitan? Enggak ada. Artinya bisa loh ya. Ada yang baru datang. Ibunya dari mana? Dari Tasik. Dari Tasik. Oh ya. Kalau tidak ada yang mengalami kesulitan, maka saya tidak akan memberikan motivasi-motivasi ulang terkait manekung atau gembleng ya. Dan malam ini saya akan mengajak panjenengan semua untuk naik ke level tingkatan yang tinggi, yang lebih tinggi. Dan ketinggiannya setara dengan puncak ketinggian yang beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan. Level puncak tertinggi yang setara dengan yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu adalah Wahyu Pancalaku. Artinya Wahyu Pancalaku ini menempati posisi tertinggi. Selain menempati posisi tertinggi, juga Wahyu Pancalaku ini mengikat puncak-puncak tertinggi lainnya. Dan panjenengan juga sudah hafal kan? Apa dan bagaimana itu Wahyu Pancalaku? Wahyu Pancalaku. Wahyu itu pemberian Maha Suci. Panca itu 5, laku itu sikap dan sifat. Jadi laku, arti maksudnya laku itu adalah sikap dan sifatnya manusia hidup. Sikap dan sifat ini hanya manusia yang memiliki. Makhluk lain itu tidak memiliki. Makhluk-makhluk lain itu tidak memiliki sikap dan sifat. Yang memiliki sikap dan sikap adalah hanya manusia hidup. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Wahyu Pancalaku itu hanya diwahyukan kepada manusia hidup. Bukan makhluk lainnya, juga bukan manusia mati. Tapi manusia hidup. Lah, sesungguhnya Wahyu Pancalaku inilah yang menyatakan. Yang menjadikan apapun menjadi kenyataan itu sesungguhnya ya Wahyu Pancalaku ini. Atau sikap dan sifatnya kita sebagai manusia hidup. Sesungguhnya seluruh manusia hidup berarti itu berwahyu Pancalaku.
Dan di dalam kesehariannya, wahyu pancalaku ini juga digunakan. Tidak ada satupun manusia hidup yang tidak berwahyu pancalaku. Tidak ada satupun manusia hidup yang tidak menggunakan wahyu pancalaku di setiap harinya. Hanya saja dikarenakan belum mengenal diri, sehingga tidak tahu diri, maka tidak bisa menyadari bahwa apa yang dilakukan itu sesungguhnya adalah wahyu pancalaku. Dan dia sedang menggunakan wahyu pancalaku. Nah, dikarenakan dirinya tidak menyadari tentang wahyu pancalaku ini, maka di dalam penerapannya itu tidak semuanya digunakan. Salah satunya yang digunakan. Itu pun tidak selalu. Tidak selalu. Dan nunggu mentok. Nunggu mentok dulu. Kalau belum mentok, wahyu pancalaku ini belum digunakan. Artinya, keselamatan dalam bentuk apapun, ketentraman dalam bentuk apapun, kesempurnaan dalam bentuk apapun, itu ada di dalam kurikulum wahyu pancalaku. Lah, wahyu pancalaku ini selama ini kita kenal dengan istilah iman. Kalau panjenengan pernah mendengar iman, ya, entah itu dari mulutnya siapa. Iman yang dimaksud itu sesungguhnya adalah wahyu pancalaku. Nah, iman ini bukan keyakinan. Ya. Iman ini bukan kepercayaan. Bukan percaya, bukan yakin. Iman ini juga bukan agama. Iman ini juga bukan religius. Gitu ya. Iman adalah sikap dan sifatnya manusia hidup. Selama ini kita memaknai iman sebagai yakin atau keyakinan. Sebagai percaya atau kepercayaan kepada Tuhan. Selama ini kita memaknainya seperti itu. Padahal iman yang dimaksud itu adalah 5 sikap dan 5 sifat pemberian Maha Suci secara langsung kepada isi raganya manusia hidup. Selanjutnya, yang bisa mewujudkan apapun menjadi sebuah kenyataan, termasuk yang disebut Tuhan, itu adalah wahyu pancalaku. Yaitu 5 sikap dan sifatnya kita sendiri sebagai manusia hidup. Tanpa wahyu pancalaku atau 5 sikap dan sifatnya kita sebagai manusia hidup ini, kita itu rapuh. Tidak bisa maksimal. Dan selama ini, sebelum kita dalam keadaan manunggal jati, wahyu pancalaku ini yang menggunakan adalah Maha Suci untuk menghadapi seluruh makhluknya yang disebut manusia hidup.
Kalau Maha Suci tidak menggunakan wahyu pancalaku ini untuk menghadapi makhluk yang disebut manusia hidup, yang tak lain dan tak bukan adalah kecerdasan Maha Suci itu sendiri. Maha Suci mestinya sudah mengiyamatkan dunia ini, sudah menghancurkan dunia ini. Jadi, kalau kita ingin mengenal Maha Suci, kalau kita ingin manunggal dengan Maha Suci, maka kita harus mengambil kembali wahyu pancalaku dari Maha Suci. Karena memang wahyu pancalaku itu diberikan kepada kita oleh Maha Suci. Wahyu pancalaku itu kita ambil kembali, dan kekuasaan yang kita rebut dari Maha Suci kita kembalikan kepada Maha Suci lagi. Dengan seperti itu, baru kita bisa mengenal Maha Suci dan manunggal dengan Maha Suci. Jadi, selama ini kita itu bertukar kursi. Kursinya Maha Suci kita duduki, kursi kita yang duduki Maha Suci. Lah, selama ini Maha Suci mampu gitu loh, menghadapi wujud kecerdasannya yang beraneka ragam karakternya. Maha Suci mampu, Maha Suci bisa menghadapinya. Tanpa instruksi, tanpa protes sedikit pun. Mengenal Maha Suci dan manunggal dengan Maha Suci berarti kita harus mengambil kembali wahyu pancalaku yang selama ini digunakan oleh Maha Suci dan mengembalikan kekuasaan Maha Suci yang selama ini kita rebut. Artinya kita juga harus bisa seperti ketika Maha Suci menggunakan wahyu pancalaku untuk menghadapi seluruh manusia hidup tanpa terkecuali. Lah, kalau wahyu pancalaku yang diberikan oleh Maha Suci kepada kita ini sudah kembali kepada kita lagi dan kita melakukannya, maka keselamatan yang sempurna akan kita miliki. Ingat, keselamatan yang sempurna akan kita miliki. Selama wahyu pancalaku ini belum kita ambil lagi dan kekuasaan Maha Suci yang kita rebut belum kita kembalikan kepada Maha Suci, maka bersiap-siaplah untuk mengalami kecelakaan di setiap harinya dan menemukan kehancuran atau kematian di sewaktu-waktu. Makanya apapun yang kita lakukan rasanya tidak bisa kita nikmati. Karena apa? Karena tidak ada wahyu pancalaku di dalam diri kita. Yang menggunakan wahyu pancalaku adalah Maha Suci. Sebab karena itu, di dalam samadhi, setelah melakukan patrap, saya memberi motivasi untuk diam. Kenapa? Motivasi utama dan paling penting dari saya adalah diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Karena kita sedang berwahyu pancalaku. Kita sedang sebagai wahyu pancalaku. Jadi kalau tidak diam, tidak tepat. Lawong sedang sebagai wahyu pancalaku. Kalau tidak diam, tidak tepat.
Kenapa di luar patrap samadhi, motivasi utama dan terpenting dari saya adalah menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena kita sedang wahyu pancalaku. Kita sedang sebagai wahyu pancalaku. Jadi di luar patrap samadhi, kalau bukan menikmati rasa kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, nggak tepat. Lawong kita sedang sebagai wahyu pancalaku. Jadi yang paling tepat adalah diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Yang paling tepat adalah menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Selain itu, tidak ada yang tepat dengan wahyu pancalaku. Nah, sekarang pertanyaan saya, sudah klikkah panjenengan tentang wahyu pancalaku ini? Kalau panjenengan belum klik, belum ngerti banget maksudnya, belum paham banget maksudnya, belum tahu banget maksudnya, apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku, panjenengan tidak akan bisa diam dengan baik. Wahyu pancalaku. Wahyu adalah pemberian Maha Suci. Pancalima, laku adalah sikap dan sifat. Wahyu pancalaku berarti pemberian Maha Suci 5 sikap dan sifat. Sebagai sikap, manembahing kawula Gusti. 1. Yang kedua, manunggaling kawula Gusti. Yang ketiga, manembahing leburing kawula Gusti. Yang keempat, sampurnaning kawula Gusti. Dan yang kelima adalah menebar cinta kasih sayang Gusti. Itu sebagai sifat, sebagai sikap. Wahyu pancalaku sebagai sifat, yang pertama adalah pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, merasakan kenyataan Gusti, dan menebar cinta kasih sayang Gusti. Itulah yang dimaksud wahyu pancalaku atau 5 sikap dan sifat yang selama ini kita kenal dengan sebutan sebagai iman. Sedangkan kupasannya, manembahing kawula Gusti. Kawula itu 4 anasir atau sedulur papat. Gusti itu guru sejati atau hidup. Kawula Gusti berarti 4 anasir dan hidup. Arti maksud kawula Gusti, kawula itu 4 anasir atau sedulur papat. Gusti itu maksudnya guru sejati. Gusti itu bukan Tuhan loh ya. Gusti itu bukan Maha Suci. Gusti itu bukan Allah, bukan Allah, bukan Yahweh, bukan Yesus, bukan ya. Ingat itu. Gusti adalah kependekan dari kata guru sejati. Gusti adalah kependekan dari kata guru sejati. Guru sejati ini dipersimpel maksudnya menjadi terkata Gusti. Nah, Gusti ini adalah hidup maksudnya. Hidup yang menjadi pancernya sedulur papat atau 4 anasir. Kawula Gusti berarti sedulur papat kalimo pancer, itu maksudnya. Manembah berarti menghadap. Manembahing kawula Gusti berarti menghadapnya sedulur papat kalimo pancer, itu maksudnya.
Manembahing kawula Gusti berarti menghadapnya sedulur papat kalimo pancer. Menghadap kepada siapa? Kepada Maha Suci. Kepada Maha Suci. Untuk apa menghadap? Untuk pasrah kepada Maha Suci. Apa itu pasrah? Nah, pasrah itu adalah berserah diri atau menyerahkan diri. Pasrah itu berserah diri atau menyerahkan diri. Manembahing kawula Gusti untuk pasrah kepada Maha Suci berarti sedulur papat kalimo pancer kita ini menyerahkan diri kepada Maha Suci. Yang kedua, sebagai sikap adalah manunggaling kawula Gusti. Sedangkan sebagai sifat menerima keputusan Gusti. Manunggal berarti menyatu. Menerima kenyataan Gusti berarti tidak protes, tidak instruksi. Kenapa kawula Gusti kita manembah kepada Maha Suci yang kemudian melakukan kepasrahan atau menyerahkan dirinya? Dikarenakan sedulur papat kalimo pancer kita tidak bisa manunggal itu. Jika yang memanunggalkan bukan Maha Suci. Sedulur papat kalimo pancer kita itu tidak bisa bersatu kalau bukan Maha Suci yang menyatukan. Karena itu, agar supaya sedulur papat kalimo pancer kita ini bisa manunggal, makanya sedulur papat kalimo pancer kita ini menghadap kepada Maha Suci untuk berserah diri. Tujuannya agar supaya bisa manunggal. Tujuannya agar supaya bisa manunggal. Sedangkan untuk bisa manunggal, sedulur papat kalimo pancer kita ini harus menerima apapun caranya Maha Suci. Caranya Maha Suci memanunggalkan sedulur papat kalimo pancer ini bagaimana? Sedulur papat kalimo pancer ini harus mau menerima. Misal contoh, caranya Maha Suci memanunggalkan sedulur papat kalimo pancer dengan cara ditempeleng. Sedulur papat kalimo pancer kita juga harus menerima tempelengan itu tadi. Misal contoh lagi, caranya Maha Suci memanunggalkan sedulur papat kalimo pancer dengan ditendang. Maka sedulur papat kalimo pancer ini harus menerima tendangan Maha Suci dalam bentuk apapun. Kenapa sedulur papat kalimo pancer kok ingin manunggal? Karena keinginannya manunggal sampai-sampai dibela-belain. Manembah kepada Maha Suci, kemudian menyerahkan seluruh dirinya kepada Maha Suci. Dan demi untuk kemanunggalan itu, sedulur papat kalimo pancer harus rela menerima keputusan Maha Suci apapun bentuknya. Sesungguhnya tujuan utamanya adalah lebur atau sempurna. Nah, kesempurnaan menurut ruh, kesempurnaan dalam bahasa ruh itu adalah tidak ada apa-apa.
apa-apa tidak ada. Itu arti maksud sempurna dalam bahasa roh. Maka di dalam seumur hidupnya, di kehidupan dunia ini, sedulur papat kalimo pancer kita itu sudah terlanjur banyak apa-apa. Apa-apa sudah terlanjur banyak menjadi ada. Bahkan yang tidak ada itu diada-adain. Karena syarat sempurna adalah apa-apa yang ada itu harus tidak ada. Maka sedulur papat kalimo pancer kita harus mempersilahkan kuasa Maha Suci. Karena yang bisa melakukan itu adalah Maha Suci. Yang punya hak kuasa tentang itu adalah Maha Suci. Yang punya hak kuasa mengadakan itu Maha Suci. Yang punya kuasa hak meniadakan itu juga Maha Suci. Apa yang didapat dari lebur itu tadi? Apa yang didapat dari kesempurnaan itu tadi? Yang didapatkan oleh sedulur papat kalimo pancer kita dari melebur dirinya adalah menjadi Maha Suci itu sendiri. Menjadi Maha Suci itu sendiri. Dan hanya dengan menjadi Maha Suci itu sendiri, Maha Suci ini bisa dinyatakan, bisa diwujudkan, bisa dibuktikan secara jelas dan pasti. Bukan fikti, bukan hayalan, bukan halusinasi. Dan ketika sedulur papat kalimo pancer kita sudah lebur menjadi Maha Suci itu sendiri, barulah diri kita ini bisa merawat, menjaga, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta. Itu intinya. Secara roh. Itu secara roh, ya. Itu secara roh. Dan diri kita terdiri dari dua hal, yaitu roh dan wujud. Apa yang sudah saya sampaikan tadi itu secara roh. Nah, sekarang saya akan menguraikan secara wujud. Secara wujud yang bisa membuat kita bisa menikmati, bisa menyadari, bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa berbicara, bisa berpikir, bisa membatin, bisa bertujuan, berkeinginan. Itu dikarenakan adanya wahyu panca laku yang sudah lebur menjadi Maha Suci, yang kedudukannya di dalam diri kita sebagai sungsum, seperti yang sudah saya bahas kemarin malam tentang 7 aku. Secara wujud, tanpa wahyu pancalaku ini, tubuh kita itu rawan hancur. Rawan hancur. Secara wujud, semakin bertambah
usia manusia hidup di dunia ini, sumsumnya itu semakin mengering. Ya. Seiring berjalannya waktu, semakin bertambah usianya, maka sumsumnya akan semakin mengering. Semakin sumsum ini mengering, maka indera perasanya semakin berkurang. Jadi semakin tua, sudah tidak bisa lagi menikmati lezatnya, segarnya wedang teh, itu sudah nggak bisa. Yang bisa menikmati segarnya wedang teh itu yang masih muda-muda, yang sumsumnya itu belum kering.